Jadi si Koni ini selingkuh dengan AS. Tapi dalihnya nikah siri. Dan ini bukan gosip, bukan isu. Karena BAP-nya kalian bisa baca sendiri lah. Biasanya kalau di pengadilan-pengadilan itu kan keluar itu, ya kan? Supaya kelihatan tuh BAP-nya apa gitu. Maka gampang dilacak BAP ini ya. Betul atau tidaknya gampang dilacak. Di dalam BAP ini disebutkan bahwa Ibu Koni melakukan hubungan tadi itu ya. Dengan si ini hubungan di tempat tidur 13 kali. Hubungan tersebut terjadi di Hotel Jakarta, Malang, Bandung, dan Madiun. Bahkan ada salah satu Wisma TNI AU dijadikan tempat untuk melakukan hubungan tadi itu ya. Di dalam BAP perselingkuhan, biasanya seseorang akan dikatakan berselingkuh kalau kesaksiannya itu memang benar-benar mengarah ke... Makanya disebutkanlah itu bahwa si Koni ini pernah meminta untuk dituangkan wine itu ya, ke itunya ya. Nah itu, kenapa? Supaya si Mulyono itu denger, dia mesti denger. Jadi orang itu cobalah lihat gitu, gurunya itu dulu tuh apa, siapa, belajar yang baik-baik gitu. Bukan jadi anak durhaka. Mungkin dia punya kasus terus Ibu Iriana, by the way, jangan tenang-tenang Bu, babak Ibu belum keluar, oke? Nah, ada Ibu Iriana. Jika tidak penting dan tidak menyangkut negara, tidak mungkin dititipkan ke saya. Bahwa menyangkut Mulyono sedikit banyak pasti. Dengan semua data dokumen apa itu. Jadi ada yang di saya yang sudah saya notariskan dulu siap. Ada yang dari Mas Andi yang belum dibuka. Ada yang dari mungkin tentang kepolisian yang belum dibuka. Kita ini mau buka bukan sampai hancur-hancuran. Ini yang mau. Apapun yang dikatakan dia akan balas dan ini akan hancur-hancuran. Nah kita mau tunggu hancur-hancuran. Bu Koni, bisa dijelaskan seberapa kuat sebetulnya bukti yang diberikan oleh Mas Hasto kepada Bu Koni? Begini, pertama mesti dikoreksi, kata-kata itu bukan bukti. Yang saya sampaikan adalah saya dititipi dokumen dan dokumen itu bisa menjadi bom waktu. Itu kalimat saya. Oke. Saya lebihkan, saya kurangi. Dan saya bilang dokumen ya, artinya saya tidak bilang saya pegang video, saya tidak bilang saya pegang foto. Jumpa lagi di channel Bang Pur 23. Oke dulur-dulur, berdasarkan cuplikan tadi ya, kita sudah bisa menilai kalau Ibu Koni itu raut wajahnya sudah beda ya daripada beberapa minggu yang lalu saat viral di podcast Abraham Samad. Kali ini Ibu Koni itu wajahnya sudah kalem ya, sudah nggak optimis seperti saat di podcast Abraham Samad ya. Dan Ibu Koni menyampaikan sendiri kalau yang dibawa itu bukan bukti ya saat ditanya sama komentator tadi ya. Jadi bukan barang bukti yang dibawa, tapi dokumen. Kalau awal kemarin kan menggebu-gebu itu ya, sangat menggebu-gebu, apalagi menyangkut masalah skandal ya. Harusnya ini kan masalah politik, tapi kenapa Ibu Koni itu menyangkut pautkan dengan skandal? Padahal belum tentu yang disampaikan Ibu Koni tentang skandal, mungkin Bu Lurah Sukaterong ya yang pernah viral kemarin, itu belum tentu Ibu Iriana juga. Jadi Ibu Koni ini sebenarnya sudah tertipu juga ini. Video itu sebenarnya editan. Jadi orang yang wajahnya mungkin mirip sama Ibu Iriana dan diedit menjadi wajah Ibu Iriana. Nah, akhirnya booming itu ya, sampai Dokter Tifa pun memposting itu di Twitternya. Sampai rame itu ya. Twitternya banyak mendapat komen dari netizen. Tapi semua itu video Ibu Iriana yang doyan terong itu sebenarnya hoax ya. Itu hanya sebuah editan. Justru Ibu Koni sendiri itu disampaikan sama Ibu tadi ya di cuplikan. Yang nanti kita simak secara lengkap ya. Justru skandal itu malah Ibu Koni sendiri ya. Tidur sampai 13 kali ya sama tadi yang disebutkan ya berinisial AS ya. Jadi dengan beredarnya video skandal Ibu Koni itu, akhirnya Ibu Koni sendiri takut kalau dia terbongkar, kemungkinan loh itu ya teman-teman. Ya takut kalau justru aibnya sendiri terbongkar saat Zoom ya diwawancarai di Kompas. Jadi di satu meja, itu dia wajahnya sudah loyo ya, nggak kayak awal-awal itu. Jadi sebenarnya apa sih yang disembunyikan Ibu Koni ini? Ibu Koni bilang itu menjadi bom waktu. Jadi dokumen-dokumen itu dirahasiakan akan meledak nantinya ya. Justru malah semakin banyak tokoh-tokoh di negeri ini ya tersangkut juga itu. Bisa saja ya, Pak Jokowi itu ngeceh hancur negara ini. Jadi Ibu Koni ini politik Ibu. Jadi Ibu Koni itu nggak usah terlalu membela yang
harusnya itu menjadi pembenaran. Politik ini kejam. Bisa jadi malah Ibu Koni sendiri yang akan meledak nanti karena skandal perselingkuhannya itu. Gimana dulur-dulur menurut pendapat dulur-dulur ya? Sampai Ibu Riana dilaporkan ke Barreskrim, akhirnya lari ke Rusia. Mau balik ke Indonesia takut ini. Kok Ibu Koni ini semangat sekali ya menyimpan dokumen-dokumen yang nanti akan jadi bom waktu. Bahkan yang dipikirkan ya, PDI sendiri ini pasti tokoh-tokohnya ini masih bingung ya. Dia memikirkan untuk nanti kongres ya, memikirkan Hasto. Tapi justru Ibu Koni yang ikut-ikutan pusing. Oke dulur-dulur, kita lihat video lengkapnya ya dari Ibu Koni saat diwawancarai dalam Zoom di satu meja ya itu Ibu Koni itu kelihatan nggak wajahnya, itu udah nggak menggebu-gebu kayak beberapa minggu kemarin. Tapi jangan lupa ya dulur-dulur, like, subscribe, dan komen supaya saya bisa memberikan informasi yang terupdate buat dulur-dulur semua. Oke, langsung saja kita simak videonya. Itu tentang urusan rumah tangga, itu bisa dipublish keluar dan dipakai untuk alat mendiskreditkan. Oke. Makanya saya paling benci hal-hal seperti itu, dan saya ulangi sekali lagi, yang saya pegang adalah dokumen. Dokumen. Ini ya, Oke. dia megangnya Yang dokumen kedua, ya, bukan alat ketika saya menerima bukti. dokumen, sudah pasti saya bukan orang bodoh dan Pak Hasto juga orang pinter kan. Kami tidak bisa menerima begitu saja, pasti ada perjanjian antara kami bahwa saya hanya sekedar dititipi. Sehingga hak untuk mengeluarkan, mengedarkan, memindah tangankan, mentransfer, dan lain dan sebangsanya, itu hanya ada di tangan Pak Hasto Kristianto sebagai pemilik dokumen. Tapi menariknya dari sini adalah begini. Ketika saya baru menyebut begitu, perhatikan misalnya salah satu Twitter kakak Akbar Faisal, beberapa hari lalu ya, 2 hari lalu. Dia bilang cuma satu kalimat aja, 32 dokumen. Saya langsung telepon Mas Hasto, apa sih nih 30 dokumen? Gitu kan, maksudnya Pak Akbar Faisal ini apa? Ternyata memang banyak dokumen-dokumen yang tadinya tidak sampai 32, yang saya pegang sudah sampai 32. Tetapi itu menjadi 32 karena banyak sekali orang datang kepada Pak Sekjen membawa bukti-bukti dan berkas-berkas lain. Kalau sekarang saya dikejar-kejar, banyak sekali mengejar-ngejar, Bu Koni kalau cinta NKRI ini buka, gitu kan. Satu, saya bukan pemilik. Yang kedua, ketika kita membuka sebuah rahasia negara, kita ini ya, di sini kan yang lihat dokumen itu 3 orang ya. Saya, Mas Hasto, Pak Andi Wijayanto. Teman ketahui bahwa mereka Nah, banyak sekali punya pernyataan skenario, dari Ibu punya ini. skenario. Kayak Ibu ini benar-benar Kalau mereka memahami mengancam betul Bapak ya Ibu, permasalahan Ibu ya Koni. katanya mereka ingin membuka skandal-skandal pejabat-pejabat yang mana file-filenya atau dokumen-dokumennya sudah mereka selamatkan ke Rusia. Itu sebenarnya hanya isapan jempol, ya, dusta. Itu adalah trik, ya, hanya trik. Betul, betul. Mereka sesungguhnya sedang mempersiapkan fitnah baru. Seperti contohnya, si Koni ini kan bilang, Bu Iriana hati-hati, belum saatnya nih Bu Iriana nih. Tiba-tiba muncul Tifa menyambut ucapan dari si Koni ini dengan tweet dia itu yang menyebutkan terong Bu Lurah. Kemudian muncul lagi buzzer lain. Ini sebenarnya mereka satu kubu ya, satu paket. Muncul lagi buzzer lain mengeluarkan video mesum seseorang yang wajahnya mirip Ibu Iriana, dan ini dikait-kaitkan. Nah, ini Jadi ya. mereka ini sengaja memunculkan tadi itu, ya, memunculkan ancaman, tunggu aja, nanti kami akan mengeluarkan. Mereka sengaja mengeluarkan itu untuk apa? Untuk memancing fitnah-fitnah muncul, fitnah yang mereka sudah siapkan. Nanti kalau saya ngomong begini, kamu keluarin ya fitnah ini ya. Nanti kalau saya ngomong begini, kamu keluarin fitnah yang ini ya. Mereka memunculkan itu, fitnah demi fitnah, yang mereka memang sudah skenariokan sedemikian rupa. Kalau mereka punya bukti kejahatan Pak Jokowi, tentu mereka nggak akan simpan ke Rusia. Buat apa? Betul. Pasti mereka akan beberkan. Ya, betul. Ingat kan film Dirty Vote? bermodalkan cuitan Twitter, bermodalkan status netizen, mereka berani membuat sebuah film dokumenter yang katanya data fakta, padahal isinya hoax semuanya. Hoax semua ini ya teman-teman. Kemudian muncul Koni ini, Koni yang selama ini melarikan diri ke Rusia gara-gara dilaporkan ke Barreskrim karena telah menuduh Bapak Prabowo korupsi. Ya. Tiba-tiba muncul lagi ketika Hasto mulai diserang akan dijadikan tersangka. Muncul dia membantu Hasto karena diperintahkan oleh emaknya. Pulang lo balik bantuin Hasto. Siapa maknya ini? Sayangnya dulur-dulur mereka ya? tidak punya bahan. Mungkin dulur-dulur sendiri Untuk paham menjatuhkan ya. Pak Jokowi. Maknya itu siapa? Tugas mereka apa? Satu, menjatuhkan Pak Jokowi. Kemudian kalau Pak Jokowi gagal dijatuhkan, menjatuhkan Bu Iriana. Mas Gibran kan sudah gagal nih dijatuhkan, ya udah Pak Jokowi aja jatuhkan.
Selanjutnya keluarganya lah, Bu Iriana. Menjatuhkan Mas Bobi kan gagal juga. Kaisang gagal. Gagal semuanya. Satu-satu siapa? Bu Iriana harus dijatuhkan. Kenapa sih mereka harus menjatuhkan Pak Jokowi dan Bu Iriana? Supaya rakyat yang mencintai Pak Jokowi dan Bu Iriana enak, tidak lagi mendukung Pak Jokowi dan Bu Iriana. Karena selama nama Pak Jokowi dan Bu Iriana ini baik, maka kemungkinan besar Mas Gibran nanti akan menang di 2029. Betul, bisa jadi. Nama asli Ibu Koni ini sebenarnya adalah Rahakundini Laspetrini. Tapi dia lebih suka menggunakan nama Koni, biar keren kali ya. Dulu nama Koni ini tidak dikenal orang. Bahkan ketika kasus skandal Koni ini mencuat di pengadilan, tidak booming. Dan BAP di kasus skandalnya Ibu Koni ini sudah tersebar di Twitter. Saya akan ulangi lagi BAP-nya. Karena BAP di skandalnya dia ini sangat seru. Di BAP ini ada 4 saksi. Saksi yang pertama bernama Jaja Suparman. Saksi yang kedua, Koni. Saksi yang ketiga, supirnya Pak Jaja Suparman. Dan saksi yang keempat, istrinya AS. Di kasus skandal ini, kalau kita tarik kesimpulan, jadi si Koni ini selingkuh dengan AS. Nah, ini ya. Tapi dalihnya nikah siri. Dan ini bukan gosip, bukan isu. Karena BAP-nya kalian bisa baca sendiri. Ini fakta ini ya. Ada Kalau di BAP-nya juga pengadilan ya, itu kan dulur-dulur ya. Keluar itu, ya kan? Supaya kelihatan tuh BAP-nya apa gitu. Makanya gampang dilacak BAP ini ya. Betul atau tidaknya gampang dilacak. Di dalam BAP ini disebutkan bahwa Ibu Koni melakukan hubungan tadi itu ya. Dengan si ini, hubungan di tempat tidur 13 kali. Hubungan tersebut terjadi di Hotel Jakarta, Malang, Bandung, dan Madiun. Bahkan ada salah satu Wisma TNI AU dijadikan tempat untuk melakukan hubungan tadi itu ya. Di dalam BAP perselingkuhan, biasanya seseorang akan dikatakan berselingkuh kalau kesaksiannya itu memang benar-benar mengarah ke, makanya disebutkanlah itu bahwa si Koni ini pernah meminta untuk dituangkan wine itu ya, itunya ya. Apanya itu? Kenapa itu Apanya, disebutkan? Karena dulur-dulur memang ya? kalau itu tidak disebutkan, Apemnya tidak itu ya, sah dulur-dulur. bahwa dia itu melakukan perselingkuhan, nggak sah. Jadi itu disebutkan secara detail dalam berbagai sidang tentang perselingkuhan dan perzinahan. Maka memang harus disebutkan tadi secara detail bagaimana mereka melakukan hubungan itu tadi ya. Sampai ada wine gitu ya, ada wine yang disiramkan itu, sampai ada kata-kata seperti itu ya. Memang supaya apa? Supaya terbukti bahwa memang mereka melakukan perzinahan. Nah, ini ya teman-teman. Jadi pernyataan ibu ini benar juga ini. Jadi Ibu Koni ini lari dari Indonesia itu sebenarnya takut ini. Apalagi dari pernyataannya kemarin itu yang mengatakan Ibu Iriana jangan tenang-tenang saja itu. Sekarang banyak teror-teror ini dari warga Indonesia, apalagi netizen ya. Ya akhirnya saat di Metro TV dia wajahnya sudah lesu. Jadi nggak kayak beberapa minggu sebelumnya saat dia di podcast Abraham Samad. Dan ibu ini kayaknya memahami betul ya ini kasusnya Ibu Koni ini ya. Jadi dia itu sampai tahu ya, sampai sedetail itu. Oke dulur-dulur, jadi kesimpulannya itu ya dulur-dulur, bahwa yang dibawa Ibu Koni itu bukan bukti ya, tapi dokumen. Yang dikatakan berapa minggu sebelumnya sama kemarin saat di satu meja Metro TV itu udah lain. Ya mungkin karena dia takutnya ya, kalau sampai bomnya Pak Jokowi itu meledak itu. Oke dulur-dulur, itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa memberikan informasi yang berguna buat dulur-dulur semua. Dan jangan lupa like, subscribe, dan komen ya. Supaya saya bisa memberikan informasi yang terupdate buat dulur-dulur semua. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.